Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan top level white module ya. Mulainya teman-teman silakan buka text editor favorit teman-teman. Ataupun misalkan teman-teman menggunakan Neovi, misalkan buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial ya. Oke, kita akan cek dulu. Nah, sebelumnya kita sudah sampai ke 84. Kita akan membuat direktori 85 top level white. Kemudian kita akan masuk ke direktori 85. Oke, saya akan clear screen. Kita akan buka neopimnya. Oke, kita akan buka lagi sidebarnya. Kita akan buka buat file index.html. Nah, kita buat file indeksnya dulu. Tekan A lagi. Kita buat folder JS. Script.js. Oke, kita akan buka basic tag HTML-nya. Kita akan definisikan HTML seperti ini ya. Nah, CSS-nya kita hapus. Oke, ini kita save. Kita tekan escape. Nah, ini di bagian body kita tambahkan ya. Karena kita akan menggunakan tag ini untuk jalannya nanti ya. Pertama saya akan buat tag div yang nanti kelasnya adalah container. Nah, ini ya. Kita menggunakan emmet. Oke. Nah, kemudian ini saya akan memanggil di sini script. Nah, ini kita akan buatkan type-nya. Ini adalah modul. Type-nya modul. Nah, src-nya kita akan buatkan di folder JS, tapi nama filenya app.mjs ya. Oke, app.mjs ini untuk modul ya, modul JavaScript. Oke, ini nah app.mjs-nya kita buatkan belakangan. Oke, kita buatkan di sini. Saya akan tekan A lagi, app.mjs. Oke ya. Nah, di app.mjs, nah ini nanti kita akan tambahkan untuk pemanggilan modul ya. Nah, kita akan buat lagi juga namanya file user.mjs. Nah, kita akan tekan A lagi, user.mjs. Oke, ini ya. Kita akan buka user.mjs-nya. Nah, di dalam user.mjs kita akan definisikan dulu let users. Nah, kita buat variabel dulu untuk users. Nah, kemudian kita akan buat asing. Kita akan buat asing ini adalah sebuah fungsi. Nah, seperti ini. Kita akan buat konstanta untuk URL. Nah, kita akan ambil URL-nya dari dummy URL ya. Nah, ini kita akan ambil ke sini. Oke. Nanti untuk scriptnya teman-teman bisa ambil full scriptnya di kolom deskripsi di bawah ya. Untuk latihan teman-teman. Oke, URL. Kemudian kita akan buat lagi konstanta untuk respon. Nah, respon ini kita akan tambahkan white ya. White. Kemudian kita akan fetch. Saya akan fetch URL. Seperti ini ya. Nah, kemudian usersnya kita akan isi users sama dengan white. Nah, ini dari response.json. Nah, kita buat jadi JSON ya. Nah, di bagian akhirnya kita tutup sebagai fungsi ya. Nah, kita akan lakukan ekspor. Nah, yang mau kita ekspor adalah users. Nah, seperti ini.
Oke, ini untuk user.mjs-nya. Nah, sekarang kita akan panggil ke app. Nah, ke sini ya. Nah, kita akan lakukan import. Nah, yang mau kita import tadi adalah users ya. Nah, users kita akan ambil from. Nah, ini kita ambil dari form user.mjs ini ya. User.mjs. Oke, kita ambil. Nah, sekarang kita akan tambahkan fungsi di sini. Nah, function render. Nah, render ini yang mau dimasukkan adalah users. Kemudian kita akan cek jika tidak sama dengan users. Nah, ini kita akan kasih error. Throw user tidak tersedia. Kan ini ya errornya. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini konstanta untuk list. Nah, list ini akan kita ambil dari users yang tadi di luar itu ya, yang dari import. Nah, kemudian ini bukan titik koma ya. Ini kita akan lakukan map map. Nah, mapnya kita akan isi dari user nanti ya, returnnya itu. Nah, ini kita gunakan fungsi. Nah, ini akan kita returnkan backtick. Nah, kita akan back li. Nah, ini li-nya ini kita akan gunakan variabel user dot name. Nah, ini yang diambil dari import tadi ya. Nah, kemudian kita tambahkan kurung buka, kita tambahkan a, kemudian wrap untuk link ya. Nah, ini akan kita ambil dari email. Titik 2. Nah, kita akan ambil ini dari dolar kurung kurawal. Ini kita ambil dari user dot email. Oke, ini kita kasih tutupnya ya. Nah, kemudian kita tutup lagi. Nah, di sininya kita akan tambahkan lagi untuk variabel emailnya. Oke, kita ambil dari user dot email. Nah, dari tutup kita kasih tutup kurung. Kemudian tag A-nya kita tutup. Langsung kita save. Ini detailnya teman-teman bisa ambil di kolom deskripsi ya di bawah ya. Ini coba kita, ini kan app sudah kita panggil, user juga sudah kita panggil, indeksnya. Kita coba jalankan Ctrl L, type servernya ya. Nah, di sini ternyata tidak ada datanya, tidak ngeload. Nah, ini kita bisa perbaiki ya. Ini tidak jalan karena belum kita panggil ini. Nah, kita bisa panggil ke dalam objek yang di dalam tadi ya di HTML-nya. Nah, ini kita akan panggil, kita save. Nah, ini user tidak tersedia. Nah, ini cara seperti ini memang karena kita loadnya tidak menggunakan promise, ini jadinya data belum tersedia tapi sudah lewat, jadinya ini usernya tidak tersedia. Nah, ini bisa kita selesaikan sebenarnya. Kita tambahkan di sini di user.mjs-nya kita tambahkan dengan menggunakan ini ya, asing, dengan menggunakan default. Nah, ini kita akan duplikat. Ini saya akan duplikat ke bawah seperti ini ya. Nah, ini akan kita remark dulu. Nah, supaya bisa terbaca nih ya.
Ini kan sebenarnya sudah tidak ada yang error, tapi tidak keluar datanya. Nah, supaya keluar kita di sini tambahkan. Nah, sebelum asing ini kita tambahkan di sini ekspor juga untuk default. Nah, seperti ini ya. Ekspor default, kemudian usernya baru kita ekspor. Ini kita save. Ini masih belum tersedia karena di file ininya belum kita panggil. Kita akan ship nah app.js-nya ini harus kita modifikasi lagi. Nah, dalam app.js-nya ini kita tambahkan di sini ya. Nah, di dalamnya kita tambahkan promise. Nah, kemudian yang di dalam yang ini kita akan ganti ya. Nah, yang tadinya ini cons langsung kita tambahkan di sini promise. Kita jalankan ya. Promise yang dari atas variabel yang kita import. Nah, ini tambahkan then. Nah, setelah then ini kita akan gunakan fungsi anonim. Nah, kayak gini. Kemudian yang ini kita masukkan ke dalam promise. Kita naikkan ke sini. Kita save. Nah, lihat sekarang muncul ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau data kita tidak bisa langsung kayak tadi seolah-olah codingannya benar, tapi sebenarnya load belum selesai, codingan sudah lewat. Nah, jadinya dia tidak terdefinisi. Nah, harusnya menunggu dulu. Nah, dengan menggunakan promise kita bisa mendapatkan datanya seperti ini. Oke, itu ya kalau misalkan kita menggunakan sebenarnya ini masih cara biasa. Nah, kita dengan menggunakan yang inti dari materi kita ya. Nah, materi kita yaitu terkait dengan top level white model. Nah, sekarang kita akan coba membuat dengan top level. Dengan top level ini diperkenalkan sejak ES 2020 ya. Nah, ini sidebarnya ini akan saya buka lagi ya supaya lebih, tekan escape. Nah, kita akan menambahkan di sini user 2 MJS ya. Kita tekan A user2.mjs. Nah, di sini di dalam user 2 kita akan definisikan dulu namanya konstanta URL. Ini masih menggunakan yang tadi sih ya. User kita akan konstanta ini ambil aja, kita akan copy. Nah, ini kita paste ke sini. Oke, URL-nya kita masih gunakan. Nah, kita akan tambah lagi konstanta untuk respon. Nah, respon kita akan ambil dari white. Nah, kita akan fetch URL-nya, URL. Oke. Nah, kemudian kita akan buat lagi di sini variabel let ini users. Nah, user ini akan kita ambil dari white response .json. Nah, jadi ini lebih sederhana dari yang tadi ya. Nah, baru di sini kita eksporkan. Nah, ini kurung kurawal users. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita akan juga buat di sini app2 ya. Nah, di app2 kita akan tekan A app2.mjs juga, modul JavaScript ya. Oke, di sini kita lakukan import. Nah, yang mau kita import adalah tadi ya users. Nah, ini kita ambil dari users2.mjs. Nih. Oke, kita akan buat di sini function.
function, kita akan render. Nah, yang mau kita render adalah users. Ini kita akan cek lagi, jika dia bukan users, maka kita akan kasih pesan throw ya, yang tadi sama. Tidak tersedia. Nah, kemudian kalau misalkan ini berhasil, kita akan buat sebuah variabel list. Ini kita ambil dari users. Nah, ini kita akan map user dot map. Nah, mapnya ini kita akan ambil dari sini. Oke. Nah, ini kita akan ditenkan dari yang tadi ya. App satunya mana? Nah, ini returnnya kita akan ambil juga nih. Kita akan copy. Nah, kita akan paste ke sini. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini dot join. Nah, ini ya, kita akan joinkan. Nah, kemudian di sini kita akan returnkan. Return. Nah, kita akan mau returnkan sama dengan yang tadi. Nah, mana tadi ya? app.js. Nah, kita akan returnkan yang sama. Ini kita kemudian kita tambahkan ke sini. Paste. Nah, ini sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita tinggal panggil let. Nah, di sini container ini juga sama ya, kita ambil aja dari yang tadi. Mana let container? Oh, ini kita bikinnya cons ya, kita buat ini berbeda. Let container kita ambil dari dokumen dot query selector. Ini kelasnya adalah container ya, container. Nah, tadi ya. Nah, kemudian kita akan lakukan try. Nah, ini container dot inner HTML kita akan ambil dari render. Yang mau kita render adalah users. Simpel ini ya. Kemudian kita akan catch di sini error. Misalkan ya, catch-nya error. Nah, kita akan isikan container dot inner HTML, kita kasih errornya ke sini. Oke, kita save. Nah, di bagian HTML-nya ini harus kita ubah. Nah, ini kita ganti dengan app2. Ini kita ganti dengan 2 ya. Dan kita save. Oh, user not defined. Nah, ini tidak terdefinisi nih usernya nih. Nah, kita lihat ya. Oh, ini ya. Kita list user. Ini ada yang salah nih. Ini kita belum kasih di sini ya. Ini user. Nah, ini kita kasih. Coba kita lihat lagi ya. Nah, sekarang baru sudah muncul ya. Nah, jadi di sini objeknya belum kita definisikan, jadi tidak keluar. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini bentuk lebih simpel dan lebih ininya ya, lebih bagus menggunakan cara yang seperti ini, yang kedua. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.